bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan, sehingga di kesempatan malam hari ini kita dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita, yakni melaksanakan sholat maghrib berjamaah tanpa halangan suatu apapun. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun kita belum sepenuhnya mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, akan tetapi dengan sifat Rahman dan Rahimnya Allah senantiasa memberikan kita nikmat, meskipun terkadang amal perbuatan kita tidak sejalan dengan nikmat yang sekian banyak ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita benar-benar bersyukur. Di belahan bumi yang lain kita mendengar kabar saudara-saudara kita melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka itu dengan penuh perjuangan. Sedangkan kita di sini Allah berikan rasa aman, nyaman dan tentram. Maka sekali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada beliau, suri tauladan kita, yakni Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para sahabat, keluarga, tabi'in, tabi'in dan para pengikutnya yang tetap istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau hingga yaumul akhir kelak. Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berharap kita senantiasa menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tetap teguh dan istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau. Yang mana kelak kita berharap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudi memberikan kita syafaat beliau di hari kiamat. Sebagaimana kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berjanji kepada kita bahwasanya beliau sudah menunggu di padang mahsyar, itu beliau nanti menunggu kita di telaga. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diberikan oleh Allah sebuah telaga yang mana telaga ini dikhususkan untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita punya tiket. Kita punya tiket untuk bisa minum di telaga Al-Kautsar, telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita di padang mahsyar dalam keadaan panas, tidak ada minum, bahkan matahari didekatkan, kita benar-benar merasa kehausan, maka sebagai umatnya Rasulullah SAW kita mendapatkan satu keistimewaan. Ketika keadaan yang sedemikian mengerikan itu, kita diberikan kesempatan untuk bisa minum di telaga Rasulullah SAW. Yang mana ketika kita minum air dari telaga Rasulullah SAW itu, meskipun cuma satu teguk, kita tidak akan pernah lagi merasa kehausan. Maka kemudian kita berbondong-bondong dari padang mahsyar itu, kita berbondong-bondong, kita mengklaim, kita pede bahwasanya kita ini adalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Maka kita berbondong-bondong menuju telaga Rasul. Dan tadi kita benar-benar pede betul kalau kita ini merasa bahwasanya kita benar-benar umatnya Nabi Muhammad. Akan tetapi ketika kita hendak masuk ke kawasan dari telaga itu, yang mana Rasulullah sudah menunggu kita ini ada yang diperbolehkan masuk, tetapi ada juga yang tidak diperbolehkan masuk, karena di depan pintu telaga ada malaikat yang menjaga. Ada sebagian kita yang bisa masuk, ada sebagian yang kemudian ditolak oleh malaikat. Kamu nggak boleh masuk, kamu boleh masuk, yang ini nggak boleh masuk, yang ini boleh masuk, dan seterusnya. Maka kemudian manusia-manusia yang kemudian dilarang oleh malaikat masuk ke telaga Rasul oleh Rasulullah SAW itu ditolong atau diprotes. Nabi Muhammad protes kepada para malaikat. Wahai malaikat, mereka itu adalah umatku, mereka umatku. Kemudian apa jawaban malaikat? Malaikat menjawab, ya Muhammad, engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan sepeninggalmu.
Maka Bapak Ibu sekalian, terkadang kita ini sudah benar-benar merasa apa yang kita lakukan itu sejalan dengan apa yang Rasulullah SAW perintahkan. Apa yang kita rasakan saat ini, kita benar-benar menjadi seorang muslim yang benar-benar ikut sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi kemudian kelak akan ada golongan yang diperbolehkan masuk untuk minum telaga Al-Kautsar, ada juga yang tidak. Maka kita berharap semoga kita termasuk golongan yang kelak akan mendapatkan kesempatan untuk bisa minum di telaga Al-Kautsar. Amin. Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi sore jam waktu asar itu Ustaz Ja'far WA saya, beliau katanya berhalangan karena tidak enak badan. Untuk kemudian WA saya untuk bisa menggantikan, tentu dengan berat saya juga sampaikan kepada beliau ya, kalau ada acara atau gimana Ustaz, ternyata saya lagi enak badan. Jadi insyaallah sebagai seorang murid ya, karena saya juga murid beliau, semoga ini menjadi amal. Tentu kami berharap juga meskipun beliau tidak bisa hadir, tapi beliau juga mendapatkan kebaikan karena pada dasarnya ini adalah jadwal beliau. Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa kali saya ikut pengantar Ustaz Ja'far kajian di Almanar ini juga sudah beberapa kali, dan biasanya kalau pengantar kajian beliau di sini itu nanti ada sesi tanya jawab nih. Nah ini untuk khusus malam ini mungkin kita tutup sesi tanya jawabnya nih. Jadi saya menyampaikan saja apa yang pernah saya dengar dari ustaz-ustaz saya menyampaikan lagi ke Bapak Ibu. Semoga ini jadi amal untuk beliau-beliau juga dan kebaikan untuk saya. Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah, insyaallah malam hari ini kita akan sedikit memurojaah satu hadis Rasulullah SAW yang insyaallah masyhur dan sering kita dengar, karena hadis ini juga dituliskan dalam satu kitab kecil, kitab Arba'in Nawawi. Hadis ini oleh beliau Imam Nawawi ditulis pada nomor hadis yang keempat, hadis yang membahas tentang penciptaan manusia. Ya, di sini agak panjang, jadi mungkin ini nanti nggak sampai selesai ya Bapak Ibu. Jadi saya bacakan hadisnya. An Abi Abdurrahman Abdillah Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yusalu ilaihi malak wa yu'maru bi arba'i kalimat bi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa sakin am sa'idun. Fa wallahi alladhi la ilaha illa ghairuhu inna ahadakum la ya'malu bi amalin ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu 'alaihi kitab fayamalu bi amalin ahlin nar fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi amalin ahlin nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu 'alaihi kitab fayamalu bi amalin ahlil jannah fayadkhuluha. Rawahu Bukhari wa Muslim. Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini dari sahabat Abi Abdurrahman Abdillah bin Mas'ud. Bapak Ibu sekalian tidak asing ya, nama Abdullah bin Mas'ud, salah satu sahabat Rasulullah SAW yang memiliki banyak sekali keutamaan. Salah satu keutamaannya Ibnu Mas'ud itu beliau pernah secara fisik Ibnu Mas'ud itu kecil, orangnya kecil, kurus, sampai kemudian suatu ketika jubahnya beliau, pakaian beliau itu tersingkap, kemudian betisnya kelihatan. Saking kecil betisnya Ibnu Mas'ud itu, maka kemudian para sahabat yang melihat itu ketawa, lucu gitu, banyak orang kok kurus banget, sampai betisnya itu saking kecilnya itu diketawain
membela Ibnu Mas'ud dengan mengatakan bahwasanya betisnya Ibnu Mas'ud itu kalau diletakkan di timbangan, kemudian di sisi timbangan yang lain itu diletakkan Gunung Uhud, lebih berat betisnya Ibnu Mas'ud. Ini saking mulianya beliau. Maka kemudian beliau Ibnu Mas'ud mengatakan bahwasanya beliau bercerita, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah mengabarkan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa shadiqul masduq. Kata Ibnu Mas'ud, beliau mengatakan bahwasanya wa huwa shadiqul masduq, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah shadiq, orang yang benar, orang yang jujur, wa shadiqul masduq, dan lagi dibenarkan, orang yang benar dan juga dibenarkan atau dipercaya. Maka kemudian kita percaya bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu apa yang beliau bawa, apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan kepada para sahabat, kepada kita para umatnya, itu adalah perkara yang bukan dari Nabi Muhammad itu sendiri. Akan tetapi apa yang Rasulullah sampaikan kepada kita itu adalah wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Enggak mungkin kemudian Rasulullah itu mengatakan sesuatu karena pengen menyampaikan dari hawa nafsunya sendiri, itu enggak mungkin. Ya, jadi apa yang keluar dari lisan Rasulullah, perbuatan Rasulullah itu semata-mata wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Ibnu Mas'ud ini memulai dengan kata-kata wa huwa shadiqul masduq. Beliau adalah orang yang benar dan dipercaya. Karena isi kandungan hadis ini adalah Nabi Muhammad menceritakan tentang perjalanan hidup manusia ketika berada di alam kandungan. Zaman dulu belum ada alat-alat canggih seperti sekarang ini, ya Bapak Ibu. Zaman dulu belum ada, kalau sekarang orang wanita hamil, ibu-ibu hamil itu bisa dilihat ini janinnya laki-laki atau perempuan, itu masih bisa kelihatan. Zaman dulu belum. Maka kalau ini bukan dari Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah pun tidak akan tahu perjalanan kita ketika kemudian fase-fase penciptaan manusia itu di dalam kandungan. Beliau mengatakan sesungguhnya kalian itu diciptakan atau dikumpulkan di rahim kalian itu 40 hari pertama, kata Rasul, berupa cairan. 40 hari pertama itu masih berupa cairan. Selama 40 hari itu kemudian masuk 40 hari berikutnya itu menjadi alaqah atau apa? Segumpal darah. 40 hari berikutnya setelah menjadi segumpal darah itu, kata Rasul, summa yakunu mudghatan mithla dzalik, 40 hari berikutnya menjadi segumpal daging. Maka 40 jadinya berapa hari, Bapak? 120, okay? Di umur 120 hari di dalam kandungan itu Allah mengutus kepada kita seorang malaikat. Ini perkara gaib, ya Bapak Ibu. Jadi karena secara zahir itu nggak kelihatan apa yang terjadi di perut ibu kita, itu nggak kelihatan. Kalau bukan, sekali lagi, kalau bukan wahyu yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, saya Nabi Muhammad juga tidak akan tahu. Maka kemudian Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah ketika ada yang bertanya tentang perkara yang gaib itu, wala a'lamul ghaib, dan aku tidak mengetahui perkara yang gaib kecuali apa yang Allah kabarkan kepadaku. Sama halnya ketika kemudian Rasulullah SAW menceritakan kisah-kisah umat terdahulu, menceritakan nabi-nabi terdahulu, kalau bukan Allah yang ngasih tahu, Rasulullah juga tidak akan tahu dan tidak akan mungkin bisa menceritakan. Maka kemudian lanjutannya, tsumma yursalu ilaihil malak,
di umur kita yang ke 120 hari di dalam kandungan ibu kita atau 4 bulan di dalam kandungan, Allah mengutus seorang malaikat, yang mana dalam hadis ini disebutkan seorang malaikat saja. Kita nggak tahu nama malaikatnya itu siapa, tapi Allah memberitahu kita tugasnya kok. Nama malaikat ini nggak diketahui dan nggak disebutkan oleh Rasulullah, akan tapi kita tahu tugasnya. Malaikat ini tugasnya yursalu ilaihi malak fayafu fi ruh, meniupkan kepada janin kita dulu itu ruh. Maka 4 bulan itu kita pertama kali ruh kita dimasukkan ke dalam janin itu 4 bulan. Wa yu'malu bi arba'i kalimat, dan ketika ruh itu ditiupkan ke janin kita bebarengan atau langsung juga dituliskan kepada kita 4 perkara, ditetapkan kepada kita itu 4 perkara. Bikat birizkihi, ditetapkan kepadanya rizkinya. Bikat birizkihi wa ajalihi, dan ajalnya. Wa amalihi, dan amalnya. Wasakiyun au sa'idun, dan dia itu nanti akan sakiyun menderita atau sa'id atau bahagia. Itu sudah ditetapkan. Maka Bapak Ibu sekalian, hadis ini tentu menjadi salah satu bukti kenabian Rasulullah SAW. Para ulama mengatakan bahwasanya ini salah satu bukti mukjizat yang Allah berikan kepada kita. Karena tidak mungkin seorang Muhammad yang pada dasarnya itu manusia biasa itu kok bisa berbicara satu hal yang tidak terlihat. Seorang Muhammad SAW itu kok berbicara tentang ruh. Kalau itu bukan dari Allah, benar-benar Rasulullah SAW itu tidak akan tahu. Wa yas'alunaka 'anil ruh qulir ruhu min amri rabbi, dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh, qulir ruhu min amri rabbi, maka katakanlah ruh adalah perkara Tuhanku. Maka di 4 bulan kita di dalam kandungan, Allah tiupkan lewat perantara malaikat itu ruh kita, dan dituliskan sekaligus 4 ketetapan atau 4 takdir yang akan kita jalani semasa hidup, Bapak Ibu. Maka ini takdir per individu. Takdir per individu itu ditetapkannya ketika 4 bulan di dalam kandungan. Jadi sebelum ditetapkan takdir per individu ini, sebelumnya jauh-jauh hari sebelum takdir individu ini ditetapkan kepada kita, Allah itu sudah menetapkan semua takdir manusia. Semua takdir manusia itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dulu ketika sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, sebelum Allah menciptakan kita semua, itu Allah sudah tetapkan, dan kemudian ditegaskan lagi di dalam rahim ibu kita. Dulu ketika Allah perintahkan kepada kolam untuk mabagainun ila yaumil qiyamah, maka takdir manusia itu jadi satu di Lauhul Mahfuz. Kemudian lagi ditetapkan per individu, perorangannya kita itu di dalam rahim ibu kita. Maka Bapak Ibu sekalian, perkara pertama yang Allah tuliskan atau yang Allah tetapkan kepada kita bikat birizkihi, adalah rizki kita. Perkara rizki ini terkadang kalau kita benar-benar tidak bisa memahami hakikat rizki, itu seringkali membuat kita itu sok stres nih. Membuat kita itu sok stres. Kenapa? Karena mungkin fitrahnya manusia itu lihat temennya lebih sukses, atau mungkin lihat saudaranya lebih sukses, itu seringkali
kalau tidak tahu dasarnya itu menjadikan kita ini kepikiran terus. Padahal rezeki manusia itu sudah ditetapkan dan tidak akan tertukar. Tidak akan tertukar. Bahkan seandainya kemudian rezeki kita ini masih ada, meskipun hanya satu teguk air, kita tidak akan mungkin dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai kemudian rezeki kita ini benar-benar sampai kepada kita. Ada sebuah kisah Bapak Ibu sekalian. Ini terjadi di zaman dahulu. Ada seorang musafir. Ada seorang musafir yang sedang melakukan perjalanan. Kemudian di tengah perjalanan itu dia merasa kehausan. Kemudian dia nyari-nyari sumber mata air dan qadarullah lihat menemukan sebuah sumur. Kalau di Temanggung itu kalau sumur yang biasanya pakai itu apa? Kerean itu kan biasanya pinggirannya dikasih ini nggih, pagar ngoten nggih. Nah, kalau di Arab mungkin nggak ada ya zaman dulu. Nah, itu sumurnya itu masih sumur yang nggak ada pelindungnya gitulah. Maka si musafir ini kemudian coba mau ngambil air dalam sumur itu, dilalah kepleset, nyemplung. Itu nggak bisa naik. Ini dilalah pas kepleset nyemplung itu nggak kenapa-napa. Yang nggak kenapa-napa. Maka kemudian dia berteriak minta tolong. Sampai sekian waktu ada sebuah kafilah dagang yang juga lewat situ dan mendengar teriakan minta tolong dari si musafir yang kecemplung sumur ini. Maka kemudian kemudian menuju sumber suara, dilihat ada orang kecemplung sumur gitu kan. Ditolong terus bisa dinaikkan gitu. Ditanya, ini kafilah dagang yang tolong ini penasaran, kamu itu kok bisa kecemplung, itu gimana ceritanya gitu kan. Nah, terus sebelum cerita itu karena ngos-ngosan, capek gitu kan, sakit juga, pegel-pegel mungkin itu, akhirnya dikasih minum biar tenang dulu. Akhirnya dikasih minumannya diteguk gitu kan, sudah selesai minum, udah tenang. Ini si musafir yang tadi kecemplung ini mau cerita. Biar ceritanya itu mantep itu sambil praktek. Nah, ini tadi itu pertamanya gini gitu, sambil praktek. Saya itu pas mau ngambil air kepleset, jatuh gitu. Nah, pas praktek nyeritain kejadian tadi itu dilalah, kepleset lagi, nyemplung lagi. Nah, yang kecemplung yang kedua kali ini ternyata kemudian dia meninggal. Maka para ulama mengatakan dari kisah ini bahwasanya ternyata laki-laki tadi si musafir yang tadi kecemplung, cemplungan yang pertama itu belum mati karena dia itu masih punya jatah rezeki satu teguk air gitu kan. Nah, karena sudah jatah rezekinya sudah dikasihkan, nah kecemplung lagi. Nah, yang kedua ini baru meninggal karena jatahnya sudah habis. Maka Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan kepada kita wafis sama iris hukum, dan di langitlah rizki kalian. Maka rizki itu bukan perkara yang kemudian bisa kita usahakan begitu saja. Tentu kita harus berikhtiar. Kita berikhtiar karena Allah memberikan kepada kita itu pilihan-pilihan. Kita berikhtiar, tapi kalau seandainya kemudian usaha kita itu sudah maksimal, tapi kemudian jatah rezeki kita ternyata segitu-segitu saja, mungkin kita akan dituliskan pahala ikhtiar kita. Dan juga setelah berikhtiar kemudian rezeki kita biasa-biasa saja, dan kita bersyukur kita dapat pahala ikhtiar dan pahala syukur. Akan tapi kemudian ada beberapa orang itu yang dia berikhtiarnya kan sedikit gitu, tapi rezekinya lancar terus gitu kan. Ya karena kan jatahnya seperti itu. Gitu. Jadi kita tidak akan mungkin tertukar.
Dan Allah itu ngatur rezeki itu gampang banget Bapak Ibu. Kita dari rumah mau ke pasar, dari rumah itu pengen sate, dari rumah itu pengen sate. Wah, sate ini sate Madura, cak siapa gitu kan, cak Imin kok enak banget, ayo beli gitu kan. Dari rumah udah niatan seperti itu. Tapi kemudian karena memang bukan rezeki tukang sate yang dari kita gitu kan, kita lihat wah rame banget ngantrinya, pindah wae gitu kan, nyari bakul sate itu ternyata rame terus, rame semua gitu. Terus martabak aja. Nah itu bisa jadi seperti itu. Dan begitulah kemudian konsep rezeki itu seperti itu. Ada yang 24 jam tapi biasa-biasa aja gitu kan. Ada yang kayak kerjanya biasa-biasa aja tapi rezekinya lancar. Itu maka dari apapun, dari manapun sisinya ada kebaikan untuk kita. Bisa jadi karena Allah ingin melihat usaha dan kemudian Allah tulis pahala usaha untuk kita, kemudian pahala syukur, pahala tawakal, itu bisa jadi seperti itu. Sama halnya ketika kemudian kita ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka doa itu bisa dikabulkan dengan 3 cara. Bisa langsung dikabulkan setelah kita kemudian meminta, kemudian bisa kemudian pahala ini jadi pahala doa ini diganti menjadi pahala kita. Jadi nanti besok kalau di akhirat itu kita tidak tahu kok tiba-tiba dapat banyak pahala dari mana. Ini doa-doamu yang belum dikabulkan di dunia. Ya jadi seperti itu. Bisa juga kemudian doa kita ini menjadi sebab kita ini terhindar dari musibah. Maka seperti itu. Jadi kemudian tidak perlu iri, tidak perlu dengki dengan rezeki teman kita, saudara kita, karena bisa jadi saudara kita itu juga secara zahir rezekinya banyak, uangnya melimpah, tanahnya luas gitu, tapi secara batin juga nggak tenang. Ada yang biasa-biasa aja pas-pasan, kalau butuh ada, kalau lagi nggak butuh ya enggak gitu kan. Tapi hatinya tenang. Gitu. Ada juga yang kemudian serba kekurangan, tapi juga masih bisa bersyukur, masih bisa beribadah gitu kan, nggak disibukkan dengan perkara dunia, itu juga ada seperti itu Bapak Ibu. Maka rezeki kita sudah digariskan, rezeki kita sudah ditetapkan dari awal pertama, kemudian Allah perintahkan tadi oleh kepada kolam untuk mabagainun ila yaumil qiyamah, wahai kolam tulislah apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Maka sudah ditulis, kemudian ditegaskan lagi per individu kita di 4 bulan dalam rahim ibu kita. Maka kemudian perkara yang kedua yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, wa ajalihi, dan ajalnya. Maka kita tidak bisa meminta kemudian ajal kita ini diundur atau ajal kita ini dipercepat. Kita nggak bisa. Fa idza jaa ajaluhum wala yastakhiruna sa'ata wala yastaqdimun. Maka ajal kita ya sudah, nanti kelak akan kapan, kenapa, terus bagaimana keadaan kita itu ya kita nggak tahu. Yang harus kita lakukan sekarang apa? Persiapan, mempersiapkan itu semua. Akhir-akhir ini itu sering kali terjadi kecelakaan nih Bapak Ibu. 2 minggu ini ada sekitar 6 kali saya dengar ada kecelakaan, apalagi grup Temanggung itu kan kabar dari mana-mana. Kebetulan kemarin ketika saya mudik ke Banyumas itu juga di Purwokerto Kota itu ada kecelakaan. Itu kelindes truk itu. Kemudian ibunya sadar gitu kan, kita tolong itu, karena saya juga takut gitu. Yo lalu begitu saja, ternyata sampai rumah itu sudah geger, ternyata tetangga saya sendiri. Kemudian 3 hari yang lalu temen juga tabrakan gitu kan. Dan kita nggak tahu ada orang di sekitar kita ini yang punya penyakit tahunan, tapi kemudian Allah masih tahan, atau mungkin jatah meninggalnya itu masih belum ditetapkan.
maka ya sudah bertahan dengan sakitnya itu kan, meskipun terkadang kayak ini kok sakit terus gitu kan. Bahkan kalau di tempat saya itu biasanya sok didoakan gitu, kalau semua sembuh ya sembuh gitu kan, kalau semua diambil ya diambil aja gitu, biar gak jadi gitu. Akan tetapi Bapak Ibu, garis bawahnya adalah kita tidak bisa menyegarakan kematian kita, juga tidak bisa mengakhirkan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu yang akan terjadi pada kita. Maka tidak bisa kita kemudian mau cepat-cepat atau masih pengen numpuk harta di dunia, kita kerja keras, masih pengen punya target, punya kekayaan sekian, nggak bisa. Itu kemudian yang perkara yang ketiga yang ditetapkan kepada kita adalah amal, wa amalihi, dan amalnya. Bapak Ibu sekarang tindak ke masjid ini sudah ditulis dulu di Lauhul Mahfuz, kemudian ditegaskan lagi dalam rahim itu sudah ditulis. Saya kesini ke Almanar ini tanggal ini tadi sampai sini pas azan gitu kan, itu sudah ditetapkan dan itu tidak ada yang meleset. Tidak ada yang meleset. Sekarang saya pakai baju ini, terus tadi mungkin naik motor ini atau naik angkot itu sudah ditetapkan semua. Gak ada yang meleset sedikit pun dari apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Kemudian yang terakhir adalah wasaqiyun aw sa'idun. Perkara kemudian kita ini akan celaka atau bahagia itu juga sudah ditetapkan. Maksudnya adalah bahwasanya bahagianya kita itu besok mau masuk neraka atau masuk surga itu ternyata juga sudah ditetapkan oleh Ibu. Dan kemudian Rasulullah SAW ini ngasih contoh kepada kita. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amalin ahli jannah. Seseorang di antara kalian itu ada yang beramal dengan amalannya ahli surga. Hatta mayakunu bainahu wa bainaha illa diraq, sampai seakan-akan di penglihatan manusia seseorang ini itu saking seringnya beramal dengan amal ahli surga itu, wah ini pasti masuk surga nih, besok masuk surga. Fayasbiqu alaihi kitab. Kemudian Rasulullah mengatakan akan tetapi si orang ini itu didahului oleh catatan takdir. Maka di akhir hayatnya dia melakukan amalnya atau amalannya ahli neraka, fayadkhuluha, maka kemudian dia masuk neraka. Padahal secara zahir laki-laki ini atau orang ini itu terus-terusan beramal dengan amalan ahli surga. Kita melihat ini alim banget, ini ahli ibadah banget nih, ini sering banget sedekah dan lain sebagainya. Akan tetapi kemudian kita tahu di akhir hayatnya kok kemudian bagaimana bisa matinya itu seperti itu. Dan dicontoh lagi Rasulullah mengatakan ada seseorang di antara kalian itu yang beramal dengan amalannya ahli neraka, sampai kita melihat dia itu benar-benar ahli neraka, maksiat terus, ngeslot terus, judi, mabuk-mabukan dan lain sebagainya. Kemudian di akhir hayatnya ini kok bisa benar-benar beramal, dia mati husnul khotimah. Maka tidak ada yang tahu. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, para sahabat itu ketika dengar hadis ini itu bingung. Para sahabat itu ketika dengar Rasulullah SAW mengatakan hadis ini itu bingung. Kemudian ada yang bertanya, wahai Rasulullah, jika kemudian akhir hayat kita, neraka dan surga kita itu sudah ditentukan, maka buat apa kita beramal? Itu kan kayak seakan-akan itu kayak beruntung-beruntungan gitu kan. Wis ngerkoso di dunia, jebul takdirnya masuk neraka gitu kan. Apa mending seneng-seneng sih wae, nanti kira-kira kita dapat yang masuk surga. Ya seneng kalau seumpama masuk neraka ya udah dapat senengnya di dunia gitu kan. Maka apa jawaban Rasulullah SAW? Beliau mengatakan ikmalu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Tetaplah beramal karena sesungguhnya kalian itu
kemana kemudian kalian itu akan dimudahkan, kemana kalian akan diciptakan itu akan dimudahkan seperti itu. Maka kemudian Bapak Ibu sekalian, kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya Allah itu tahu isi hati kita. Allah tahu isi hati kita. Dan ketika kemudian kita merasa kita ini lagi gampang banget maksiat, kita harusnya takut, kita harusnya khawatir, bisa jadi kita ini lagi diarahkan atau dimudahkan jalannya ke neraka. Ketika kita lagi futur melakukan ibadah gitu kan, bahkan kemudian nggak usah yang wajib juga ditinggalkan, maka bisa jadi kita itu lagi diarahkan oleh Allah ke situ, ke neraka. Maka Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat ini, ada dua pondasi penting untuk mengimani takdir. Pondasi pertama, kita yakin dan kita betul-betul yakini betul dan kita pegang kuat bahwasanya pondasi yang pertama adalah takdir kita sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak mungkin berubah. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, pena telah diangkat dan lembaran telah kering. Maka takdir kita yang sudah dituliskan di Lauhul Mahfuz kemudian ditetapkan di dalam rahim ibu kita itu sudah mutlak dan tidak mungkin bisa diganggu gugat. Kemudian perkara yang kedua adalah Allah tidak mungkin menzalimi hambanya. Wala yudlamuna fatila, Allah tidak mungkin menzalimi seorang hamba meskipun hanya setipis kulit ari. Tahu kulit ari ini Bapak Ibu? Jadi kalau makan salad itu udah lepas kulit luarnya itu, dalamnya itu biasanya masih ada putih. Setipis itu Allah tidak akan mungkin menzalimi kita. Maka kemudian Bapak Ibu sekalian, mari jadilah orang yang jujur dengan diri kita. Mari jadi orang yang benar-benar ikhlas, yang kita beramal ketika di depan orang maupun di belakang orang. Nah, maka contoh tadi itu adalah karena ada orang yang beramal seperti banyak amalnya seakan-akan orang-orang itu lihat dia itu ahli surga, akan tetapi ternyata itu hanya dilakukan di depan manusia saja. Ketika di belakang orang-orang, ketika nggak dilihat sama manusia, dia melakukan kemaksiatan-kemaksiatan dalam kesendiriannya. Ada juga orang-orang yang mungkin dia terlihat ahli maksiat, akan tetapi di akhirnya bisa husnul khotimah karena mungkin bisa jadi dia itu ternyata hanya kelihatan di manusianya saja. Tapi ketika di luar dia punya amalan penting yang kemudian bisa mengangkat derajatnya. Saya nggak perlu cerita, kemudian pernah mungkin Bapak Ibu dengar kisahnya tentang seorang wanita di Bani Israel yang kemudian dia melakukan dosa-dosa di akhir hayatnya ketika dia kehausan, kemudian melihat seekor anjing, ya, karena benar-benar ikhlas menolong anjing itu, akhirnya dia mati dan itu yang jadi syafaatnya dia bisa masuk surga. Walau alam juga tentunya karena sudah berbuat dosa, apakah itu kemudian Allah benar-benar maafkan semua dosa-dosanya di masa lalu, itu kehendak Allah. Akan tetapi ketika kemudian kita jujur dengan diri kita jujur dengan hati kita, dan hati kita ini baik ketika di hadapan manusia maupun di belakang manusia, atau mungkin hati kita atau diri kita ini merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu Allah tidak akan zalim kepada kita. Jadi kuncinya tadi, takdir sudah ditetapkan, kemudian Allah tidak mungkin zalim kepada kita. Karena secara zahir kalau dibaca lagi hadisnya itu, wah, gak enak nih. Amalnya banyak, amal ahli surga, tapi didahului catatan amal ternyata maksudnya neraka dan lain sebagainya. Maka ini hadisnya itu berkaitan dengan hadis-hadis yang lain. Innamal a'malu bil khawatim dan lain sebagainya. Maka Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, sekali lagi saya ulangi, dua pondasi tadi adalah takdir kita sudah ditetapkan dan Allah tidak mungkin menzalimi kita sedikitpun. Ketika kita jujur dengan diri kita, Allah tahu itu yang terbaik dan itulah kemudian kita sedang diarahkan. Itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf.
Tentu apa yang saya sampaikan ini Bapak Ibu sekalian tidak sama dengan apa